Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sukin Mopi. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat selalu dan dipermudahkan segala urusan. Di film ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Sniper Ghost Shooter yang dirilis tahun 2016 dan disutradarai oleh Don Mitchell Fowler. Sebelum masuk alurnya, saya sarankan tinggalkan dulu kerumunan dan cari tempat duduk senyaman mungkin. Tapi jangan lupa sambil ditemani kopi udud ya. Penasaran dengan filmnya? Mari kita dengarkan alurnya. Sebelumnya seperti biasa, jangan lupa intro dulu bos, oke? Mantap. Dan film ini bercerita tentang sebuah tim penembak jitu harus menggagalkan upaya kelompok teroris yang berniat menyabotase pipa gas. Tapi ternyata rahasia bocor dan kini seorang sniper misterius tengah mengincar mereka semua. Lalu apa yang terjadi? Penasaran? Dengarkan ya sampai selesai. Di awal film kita akan diperlihatkan sekumpulan teroris yang sedang membawa beberapa tawanan Amerika. Dan para teroris itu tidak menyadari bahwa ada tim sniper jitu yang sudah mengintai mereka. Dan kita akan diperkenalkan tim sniper penembak jitu itu yang bernama Brandon, si ganteng kalem. Dan pemimpinnya yang bernama Richard Miller, si kalem, rada rusuh, seetik. Dan sniper-sniper lain-lainnya yang tidak tahu namanya. Dan para teroris itu menyuruh anak kecil yang tidak berdosa untuk mengeksekusi tawanan itu. Dan membuat Brandon pun ragu karena ia punya rasa kemanusiaan. Rampage, take the shot now. Rampage. Take the shot. Dan tiba-tiba rencangan Brandon yang melepaskan tembakan. Dan tembakan pun meleset. Lalu salah satu teroris itu membunuh salah satu tawanan dengan sadis. Dan baku tembak pun tidak bisa dibendung. Dan terlihat para teroris itu modar di tempat, dibabat habis dan peperangan itu dimenangkan oleh kelompok tim sniper. Dan terlihat Brandon anjing palelol. Dan terlihat Brandon menghulang di sisi pantai. Lalu Richard Miller pun menghampirinya. Lalu ia berkata, "Kau ragu-ragu?" Dan Brandon pun menjawab, "Aku akan menembaknya lain waktu." Richard Miller pun menjawab, "Kita tidak mengurusi lain kali. Kita harus berurusan dengan satu waktu. Dan kau mendapatkan kesempatan saat itu juga. Kau mengerti, Brandon?" ucap Richard Miller. We're in the business of one time. You get one bite at that. I'll get him next time. We're not in the business of next. You get one bite at that apple. Singkat cerita, kita diperlihatkan latar tempat Istanbul, Turki. Dan kita akan diperkenalkan teman-teman Brandon ini. Ada si cantik yang bernama Gina. Dan ada si manis yang bernama Rojas. Ini pembantunya. Dan terlihat Brandon kecewa saat Gina berbicara Junior. Me, Junior? Just 'cause you froze up. Kill the vibe, man. You gotta do that. Lalu ia pun pergi dan dihampiri temannya. Lalu ia berkata, "Rojas tidak berbahaya bung, abaikan saja." Dan rangkulah kegagalan itu kawan, jadilah seorang marinir. Angst is harmless, man. Embrace the suck, man. Be a marine. Dan kita akan diperkenalkan lagi dengan si cantik jelita yang bernama Robin Slater. Ini bangetnya. Dan terlihat mereka saling menatap seperti timbul benih-benih cinta. Lalu Robin pun pergi sambil diikuti Brandon. Dan terlihat Brandon sangat memaksa sekali karena dia ingin nomor WA-nya atau FB-nya atau IG-nya. I'll be a bottle pirate if it gets me an invite back to your hotel. Di tengah-tengah perbincangan mereka berdua, mereka tidak menyadari bahwa ada seorang sesosok misterius
yang ingin membunuh Brandon. Dan tiba-tiba di belakang sniper itu ada orang. Lalu orang itu bergegas menembak sniper itu sampai mudar di tempat. Orang itu yang bernama Kolonel Bidwell. Ini pementeknya. Lalu Bidwell pun menelepon Brandon dan terlihat mereka mau ketemuan di restoran perahu sisi selatan jembatan dan ditunggu 20 menit. Lalu ia pun pergi. Singkat cerita, mereka pun bertemu dan terlihat Bidwell berkata, "Kau telah diikuti sampai ke Suriah dan hadiah kepalamu dibayar mahal." Lalu Brandon terlihat galau dan ia berkata, "Aku menghancurkannya kawan, aku mengacaukannya seluruh operasi. Dan Miller pun akan menurunkan pangkatku jika bukan karena orang tua." Out of Syria with a bounty on your head, 150,000 euros. I blew it, man. I messed up the entire... Miller would have busted me down a pay grade if it wasn't Singkat for- cerita, Brandon dan Bidwell dan timnya yang lain melakukan pertemuan dengan Bapak Kolonel ini rarainya si Kasep. Dan mereka pun diberi tugas untuk melindungi pipa gas Georgia dari teroris dan juga melindungi sebagian orang. Trans-Georgian pipeline, transporting natural gas from Georgia through the Black Sea into Eastern Europe and beyond. Lalu tiba-tiba Robin Slater datang dan memperkenalkan dirinya. Ia adalah pusat gabungan sipil militer bagian operasi. Dan Kolonel Sergei Babayev menjadi penghubung mereka dengan tentara Georgia. No, you kept me waiting. Robin Slater, Civilian Military Fusion Center, Operations Desk. Colonel Sergei Babiev will be our liaison with Georgian Army. CFC telah diminta untuk mengatur keamanan jalur pipa Trans-Georgia. Serangan penembak sniper yang disiapkan oleh personil mekanik pengeboman infrastruktur kunci jalur pipa lokasi strategis. Near personnel, bombings of key pipeline infrastructure and strategic locations. Yeah, near here, Tbilisi, Georgia. Dan si bapak kolonel itu angkat bicara. Tbilisi, Georgia di selatan, Chechnya utaranya, Armenia dan perbatasan Turki. Ke seorang sniper penembak jitu Afghanistan yang bernama Rozan Gajakov. Ini rarainya. Dan ia pun dilatih oleh SAS Inggris. Lalu mereka pun berangkat. Tbilisi, Georgia, just south of Chechnya, just north of the Armenian and Turkish borders. This is a rough neighborhood. Roshan Gazakov, aka Abu, a British SAS. And another job. Misi pun dimulai. Singkat cerita, mereka pun tiba di Tbilisi, Georgia, gardu pompa Gasneb. Lalu Robin Slater berkata, menyuruh timnya mendengarkan bahwa ada isi daftar paket milik klien Grant. Ini rarainya. Ia adalah seorang konglomerat minyak di Australia, Eropa Barat. Tidak memerlukan gas Rusia dari Ukraina. Here's the short list. Kilian Grun, an Austrian oil tycoon, doesn't need Russian gas from the Ukraine. Pada jam 7 tas Isa, dia akan bertemu dengan para suku untuk mengamankan hak atas tanah. At 1900 tonight, he will meet with the tribal elders to secure the land rights. We have him for 2 hours. Okay, we got it. Tim sniper yang dipimpin Richard Miller berangkat ke tujuannya untuk menjalankan misi, dan di sisi lain kita akan diperkenalkan ketua sniper teroris itu yang bernama Rozan Gajakov. Ini bangetnya. Lalu tim sniper Brandon lagi mengintai teroris yang dipimpin oleh Gajakov. Dan di sisi lain Robin dan kawan-kawannya lagi mengintai pasukan teroris itu pakai pesawat drone. Dan tiba-tiba sniper Rozan Gajakov menembak klien Grant hingga mobilnya pun hancur dijungkir. Di sisi lain, tim Brandon tidak menemukan tim sniper Gajakov. Jadi mereka yang mengintai pun tidak tahu keberadaan tim sniper Gajakov. Dan tiba-tiba Rogers pun tertembak hingga mengalami luka cukup serius dan baku tembak pun terjadi. Target. I got nothing on glass, man. No fucking joy. Where the fuck? Dan di sisi lain, Robin menyiapkan pesawat drone-nya untuk mencari keberadaan Gajakov. Lalu kolonel memberitahu pasukannya untuk mengirimkan malah bantuan.
Lalu Gajakov dan timnya ketahuan bersembunyi karena pesawat drone itu. Dan tiba-tiba lalu Tuan Kolonel pun menyuruh untuk meluncurkan roket di persembunyian sniper Gajakov dan kawan-kawannya. Arming missiles. Target acquired. Dan peperangan itu dimenangkan oleh sniper Brandon. Walaupun banyak korban yang terluka, salah satunya Rojas saja. Dan Brandon pun mengobati lukanya supaya darahnya tidak keluar. Dan di sisi lain, Richard Miller, Robin Slater, dan prajurit tentara yang lain mendatangi tempat turunnya rudal. Dan diasumsikan bahwa Gajakov masih hidup dan tidak segampang itu membunuh Gajakov. Lalu Richard Miller menemukan bekas peluru milik Gajakov. Peluru itu anti-tank 14,5 mm. Without confirmation of a kill, we assume Gazikov still alive. So 14.5 millimeter anti-tank round. Singkat cerita, kembali ke markas dan terlihat Brandon menyebutkan kenapa Rojas bisa tertembak. Lalu ia meminta kepada Kolonel Babayev untuk menjelaskannya karena Brandon tahu Rojas itu sangat pintar membuat persembunyian yang lebih baik dari yang terbaik. Not a single Georgian hit, Colonel. You watch yourself. Better than anyone in the business. It was an impossible shot. One on your team is feeding our coordinates to Gazikov. Stand down. Sementara tentara Georgia justru tidak ada orang yang terluka. Dan Kolonel Babayev pun mengatakan orang-orang Amerika masalahnya hanya ketika kau terbunuh. Lalu Brandon pun marah. There's only when you get killed. You killed him. Stand down. Dan hampir terjadi duel antara Brandon dan Kolonel Babayev. Dan untungnya Richard Miller menghalanginya sambil berkata, "Tenang, aku muak dengan semua omongan kosongmu yang selalu menyalahkan orang lain. Kehormatan, keberanian, dan komitmen, Brandon, kau adalah marinir dan bertindaklah seperti marinir." Cing, kasar. And an ass grabbing. Honor, courage, commits. Act like it. Singkat cerita, usai perdebatan itu, Brandon dikirim ke pergunungan Kaukasus, Pamir Alai, dan ditemani oleh Saajid. Ini orangnya, si Gode. Lalu mereka pun berjalan menuju pos militer terdekat. Singkat cerita, mereka pun sampai ke tempat pos militer. Dan tiba-tiba Brandon disambut dengan perkelahian. Tapi dengan mudahnya Brandon mengalahkan mereka. Lalu datang pemimpin tentara itu sambil berkata, "Jadi ini penyelamat kita." Lalu perkelahian itu berhenti. Orang itu yang bernama Kolonel Andrei Maskov, sekaligus musuh ayahnya dulu saat bujang. This is our American savior. Singkat cerita, esok pun caang dan terlihat mereka pun berkumpul dan akan melakukan percobaan di puncak gunung menuju pos pengintaian. Not one Georgian casualty. Enemy sniper team dialed into our exact positions. Dan terlihat ada beberapa bangsat yang mengambil barang-barang. Ia adalah Chechnya, dan mereka bukan seperti pencuri biasa anu sok nyokot hayam. Andrean pun menyuruh Brandon menembaknya, tapi Brandon menolaknya karena mereka pencuri. Pencuri itu harus ditangkap. Lalu Andrean menyuruh Brandon untuk menangkapnya. Shoot him. Yes, American. Shooting thieves, not exactly the same thing. Arrest them. Dan tiba-tiba ada seorang wanita meminta tolong kepada Brandon dan kawannya. Dan tiba-tiba Andrean menembak si teteh sampai modar di tempat. Baku tembak pun terjadi. Dan menyisakan salah satu ketua pencuri itu, dan mereka pun menyandranya. Singkat cerita, lalu malam pun poe. Terlihat Andrean menceritakan pengalamannya saat menjadi tentara. Andrean dan ayah Brandon dulu pernah menjadi musuh, tetapi tidak saling membunuh. Times, different war. Each other across a battle line. Dan Andrean pun pernah mengalami keraguan saat menembak anak kecil yang membawa bom kumpulan tentara dan menewaskan sebagian orang dan tentara.
My humanity tells me a little boy found a bomb and Singkat cerita, terlihat Brandon menelepon Miller. Dan Miller berkata bahwa pemberontak di jalur Tiblis bukanlah Gajakov, melainkan warginya atau kakak iparnya. Jalani masa percobaan dan jaga dirimu baik-baik. Dan sampai ketemu saat kau kembali, ucap Richard. Wait, the guy we took out on the ridge? Turned out it wasn't Gazkov. Sources say it was Gazkov's brother-in-law. You sure? Miller. Singkat cerita, esok pun caang. Terlihat Brandon dan Andrean berjalan-jalan ke gunung salju. Lalu Andrean menyuruh Brandon, seorang sniper, gak boleh ragu-ragu. Hilangkan rasa kemanusiaan. No hesitation. Humanity lost. Di sisi lain, Saajid bersama salah satu timnya lagi mempersiapkan bom ke dalam lubang pinggir jalan itu dan menyiap-nyiapkan senjata. Lalu Saajid meneropong dan terlihat ada pergerakan kelompok ceh-cehnya. Lalu mereka pun menempatkan posisinya masing-masing dan terlihat Brandon dan Saajid ditempatkan di gunung salju atau batu. Dan Andrean menempatkan dirinya di pos militer bersama anggota. Dan mereka pun bersiap-siap dan tiba-tiba salah satu anggota Richard Miller ditembak sampai murag ke handap dan modar di tempat. Lalu Brandon pun menyuruh Saajid untuk meneropong kelompok musuh. Tetapi Saajid tidak menemukan pergerakan musuh. Tetapi beruntungnya Brandon melihat pergerakan sniper musuh di tumpukan salju. Dan ia pun menembak sniper musuh sampai modar. Dan Brandon pun berkata, bersiap-siaplah Saajid, tembak-menembak akan segera dimulai. Dan baku tembak pun terjadi. Menyebabkan banyak korban dan terlihat tim Andrean dan Brandon kewalahan. Lalu Andrean mengaktifkan bom itu dan menyebabkan pihak musuh modar sapali. Tapi tiba-tiba anggota Church itu membawa senjata bazooka dan menghancurkan sebagian pos militer. Lalu terlihat Brandon diketahui pihak musuh dan tiba-tiba pihak musuh menembakkan rudal kepada Brandon. Dan untungnya Brandon menghindar dan menyebabkan dirinya terjatuh ke bawah. Untungnya Brandon nyangkut di ranting perpohonan dan berbatuan. Dan terlihat tim musuh itu menangkap Andrean. Lalu Andrean pun mau dieksekusi oleh tim Church itu menggunakan patik. Dan tiba-tiba apa yang terjadi? Dan pun menembak mereka semua sampai modar di tempat. Dan Saajid pun tewas. Di sisi lain, Tuan Kolonel menyuruh anggotanya untuk mengeluarkan Brandon dari sana dan kembalikan ia ke darat, dan masa percobaan Brandon selesai. Peel him out of there. Put him back in the dirt. Singkat cerita, kita diperlihatkan scene tempat dipindahkan di pangkalan operasi gabungan Amerika Georgia. Dan terlihat Brandon pergi ke tempat Mother Seed. Lalu Brandon meminta Mother Seed untuk mengantarnya ke tempat Gajakov. Dengan buru yang sangat ageng, Mother Seed setuju mengantar Brandon untuk bertemu dengan Gajakov sambil memberikan abu jenazah itu sebagai alat pertukaran ke tempat Gajakov. But what wouldn't Gazikov give up in exchange for his brother-in-law's remains? No, it's not. Well, that's your opinion. Singkat cerita, mereka pun berangkat sampai subuh. Saat di perjalanan, Mother Seed mengetahui ada pesawat drone melintas di atasnya. Mother Seed adalah seorang geologi jalur pipa dan ia menyadari ada drone yang mengawasi mereka. Dan mereka pun disambut hangat oleh anggota Gajakov. Lalu bu jenazah itu diberikan kepada anggota Gajakov. Lalu Brandon meminta Mother Seed untuk menanyakan siapa yang memberinya koordinat tim sniper. Dan anggota Gajakov pun bilang, bukanlah dia yang membunuh, tapi
tangan Tuhanlah yang membunuh. Brandon pun kekeh lalu bilang dia berbohong sambil marah. Jacob turun tangan dan angkat bicara sambil menodongkan pisau. Aku tidak berbohong dan ini merupakan penghinaan dan kami akan memenangkan perangan ini. Pergilah sekarang, aku akan membunuhmu lain hari. I'll kill you another day. Dan tiba-tiba salah satu anggota Jacob menyadari bahwa di atas mereka ada pesawat drone mengintai. Lalu pesawat itu menurunkan roda ke arah mereka. Dan Brandon pun menyuruh Motherseed untuk menjauh. Dan mereka pun terjatuh dan terguling-guling di pepohonan bebatuan. Take him out. Dan membuat mereka pun terluka. Singkat cerita, terlihat Bapak Kolonel menelepon Brandon. Dan di sisi lain juga, Miller pun ditelepon oleh Bapak Kolonel. Dan mereka pun diberi tugas. Brandon diberi tugas untuk tetap di misi ini. Dan aku akan menangani intelnya. You stick to the missions. I'll handle the intel. Lalu, di sisi lain Mayor Miller pun diberi tugas oleh Bapak Kolonel untuk menjalankan timmu. Jangan biarkan tim yang menjalankanmu. Run your team. Do not let your team run you. Yes, sir. Dan Brandon disuruh untuk kembali pada Lautan Hitam dengan krunya. Dan kita punya operasi ARC Angel lain untuk Clean Grand. Dan Bapak Kolonel bicara, sekarang aku tidak ingin yang ini berubah menjadi pertunjukan sampah. This to turn into another shit show like the last one did. Seperti yang terakhir terjadi dan aku mengandalkanmu sekarang kembali bekerja. Good. I'm counting on you. Lalu tiba-tiba ada yang mengirimkan pesan kepada Bapak Kolonel itu. CFC membenarkan tak ada penerobosan dan semua data aman. Pesan itu berisi apa mereka sudah mengecek ulang ARC Angel adalah misi penting kita harus pastikan. Singkat cerita, latar tempat gardu pompa gasnya Kutaisi, Georgia. Dan terlihat Jacob dan kawan-kawannya bersiap-siap untuk melakukan peperangan. Dan di sisi lain juga, Miller pun sudah bersiap dengan snipernya. Lalu anggota Jacob pun meneropong, lalu terlihat tentara Georgia jalan daratan, abring-abringan jeung asruk-asrukan. Lalu Jacob pun menyuruh naonnya itu, dekat tinggal. Lalu Jacob pun menyuruh anak buahnya untuk pancing keluar para sniper. Dan tiba-tiba Jacob menembak salah satu anggota tentara Georgia. Dan di sisi lain, para tim sniper Miller tidak menemukan sniper Jacob dan terlihat satu persatu Jacob membunuh tentara Georgia. Lalu Jacob pun menemukan tim sniper Miller dan mereka pun ditembak. Untungnya pelurunya meleset. Jadi mereka pun selamat. Dan persembunyian Jacob pun ditemukan di rumah putih jendela lantai 2. Dan sialnya Gina tertembak dan mengalami luka yang parah. Lalu Jacob pun menemukan Miller yang sedang ngedapang dan tiba-tiba Jacob menembaknya. Dan untungnya peluru itu mengenai batu. Dan terlihat Brandon dan kawan-kawannya bergerak untuk mencari tempat aman. Di sisi lain, si Maghrib membawa Gina mencari tempat aman. Lalu ia menuju ke rumah di tengah-tengah kebun. Lalu mereka pun mulai bersiap-siap lagi. Lalu datang kolonel dan bertanya, ada apa di luar sana? Lalu Miller pun menjawab, kami dapat informasi. Intel radio tidak aman. Dan bila Jacob bersembunyi di sebuah desa sekitar arah barat dari sini dan kita masuk menyiapkan dan ternyata ini sebuah jebakan perangkap. Dan mereka pun mengetahui posisi kita karena GPS-nya benar-benar terganggu. Positions totally dialed in. GPS was completely compromised. Mungkin drone-nya Brandon itu benar. Aku menjalankan tugas perintah juga tuan-tuan dan kita tidak punya banyak waktu. Bapak Kolonel yang ganteng itu menjawab, aku akan periksa lebih lanjut dan kita akan membalas mereka dengan keras dan matikanlah GPS. Lanjutkan Marinir. Siap bos. Mantap. We're gonna hit them back. And we're gonna hit them back hard. Carry on, Marines. Dan kita akan diperlihatkan Clean Grand. Dia di sini untuk mengamati operasi ARC Angel beraksi hancurkan Jacob dan pasukannya yang terus beroperasi di Kabuleti dan Georgia Selatan
Sepertinya yang kau ingat dalam paketmu, ini adalah fotografi satelit saat ini. This is current satellite photography, indicating Gazakov and his men. Dan menunjukkan Gajakov dan orang-orangnya dekat Kobuleti. Dan bersiap-siaplah untuk menyerang stasiun ini besok. Hancurkan dan bunuh semua personilnya. Destroying it and killing all personnel. Dan mereka mengetahui RC Angel tiba di sini yang terus lebih insentif menyerang kita. Anjing, lo. Evakuasi semua personil tak penting pada kantor Kobuletimu. Hadang dan lawan pemberontak sebelum mereka sampai ke sini. Berapa banyak tambahan tentara yang bisa kita tempatkan di lokasi sana? Mengingat jangka waktu kita yang sedikit. Tidak banyak, tapi kita bisa menambah sejumlah UFV. 2 unit lebih di udara. Saat malam tiba dengan senjata ganda kita hadang mereka di Kobuleti. Sebelum mereka sampai di sini, 4 units in the air by nightfall. Doubles our firepower. Mereka pun berangkat untuk mempertaruhkan hidup atau mati mereka dalam peperangan itu. Singkat cerita, terlihat Mayor Miller dan kekumpulan tentara abring-abringan dan bersiap-siap melakukan peperangan. Dan si Maghrib pun berkata kepada Mayor Miller, bagaimana perlengkapan web kita? Apa kita akan mematikan listrik? Miller pun menjawab bahwa mereka direkomendasikan dan modifikasi, dan jika kau belum membereskannya, singkirkan GPS-mu dan kita tarik keluar jam 3. Ucap Miller kepada si Maghrib. Si Maghrib yang ganteng. GPS, we pull out 0300. Singkat cerita, mereka pun berangkat memakai mobil. Lalu terlihat Brandon bertanya, apa buktinya gerakan pemberontakan menuju Kobuleti? Miller menjawab, pesawat drone. Brandon bertanya lagi, dan ada apa di Kobuleti? Miller menjawab, kantor pusat Gasneb dan sasaran pun empuk, ucap Miller. Nah, ada apa di Batumi? Miller pun sedikit kesal menjawab, kau tahu apa yang ada di Batumi, Brandon? Dan kita barusan tos kadinya, tong pohon atau tong pas aki-aki. Mana koordinat yang dikirimkan dan biar ku tebak jaringan drone. Dan di sisi lain terlihat Gajakov dan pasukannya bersiap-siap. Dan Gajakov pun berbicara kepada anggotanya untuk memberitahu lokasi tim sniper musuh. Lalu anggotanya menjawab, tidak ada data GPS sekarang. Mereka telah diamati meninggalkan Gasneb. Gajakov pun bertanya, mereka percayain kita berkumpul di Kobuleti? Ya, percayain itu meren. Dan terlihat kolonel dan anggotanya kewalahan. Dan tiba-tiba mereka meluncurkan basoka dan menghancurkan sebagian pompa. Dan di sisi lain, Gajakov dengan snipernya menembak satu persatu anggota tentara Georgia, menyebabkan mereka pun melodar. Dan tiba-tiba Miller dan timnya datang ke tempat peperangan itu. Dan terlihat bapak kolonel yang ganteng itu terpojok kewalahan. Dan tiba-tiba Brandon menembak satu persatu anggota Gajakov sampai melodar di tempat. Lalu Gajakov dan si Abdul pun kehilangan impor merahnya dan tidak bisa menjelajahi para sniper tim Miller. Di sisi lain, Brandon sudah merasakan bahwa Gajakov sudah ada di sini. Dan tiba-tiba si Abdul ditembak Brandon sampai tewas di tempat. Dan anggota Gajakov pun yang lain dibabat habis oleh tim Brandon. Lalu Gajakov pun pindah posisi ke tempat yang lebih aman. Dan tiba-tiba salah satu tim Miller tertembak oleh Gajakov. Dan kini Brandon dan Gajakov pakai keker, dan kedua sniper itu menggunakan feeling dan insting mereka. Dan tiba-tiba apa yang terjadi? Brandon melepaskan tembakan dari belakang Gajakov sampai Gajakov tewas di tempat. Dan peperangan itu dimenangkan oleh Brandon dan kawan-kawan. Singkat cerita, lalu mereka berkemas untuk pergi mudik ke kotanya. Dan terlihat Miller berbicara kepada Brandon. Pada waktu dulu aku mengatakan kepada ayahmu, semua yang dibunuh dan aku pun salah. Dia punya keberanian dan dia punya nyali. Dan kau adalah anaknya, Brandon.
Long time ago, I told your father he had courage and he had grit. You are your father's son, Gunny. Anjir, si Brandon geus dipuji mas sudah seri kade irungna ngapung. Dan kita akan bertemu lagi di pemberhentian berikutnya. In the next one. Misi melindungi pompa gas NEB Georgia pun berakhir. Singkat cerita, terlihat Brandon, Gunny, dan si Maghrib pun nuju ngariung sambil dan dihampiri si bapak kolonel yang ganteng itu. Sambil berkata, dan itulah yang ingin kulihat sebuah tim. That's what I like to see. A team. Lalu si bapak kolonel itu berkata lagi, Brandon, aku membawakan seseorang untukmu. Lalu Brandon pun merasa bunga. Aduh, bunga cina. Hey, brought someone to see you. Brandon menghampiri Robin dan terlihat timbul lagi rasa benih-benih cinta. Just doing your job. Lalu film pun tamat. Dan bagi saya, film ini cukup menegangkan dan seru sekali, tapi cukup rumit juga. Dan terima kasih yang sudah menonton alur cerita film ini. Terus dukung channel kami dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan tunggu alur cerita film selanjutnya. Mohon maaf bila ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Ketemu lagi di lain waktu. Oke, bye bye.